Salam hangat untuk Anda semua. Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini, kita bakal dalami satu topik yang, menarik banget ini, yaitu dunia tasawuf. Kita pakai sumber yang Anda berikan ya, soal definisi, objek kajian, sama ruang lingkupnya. Betul sekali. Misi kita, ya seperti biasa, kita coba gali intisarinya, bikin jadi lebih gampang dipahami, dan semoga kita semua dapat wawasan baru. Anggap aja ini semacam jalan pintas buat Anda memahami tasawuf. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Iya, siap. Ini kan kita ngomongin dimensi batin ya. Jantung spiritualitas Islam lah bisa dibilang. Kadang orang lihatnya cuma luarnya aja, ritual, hukum. Padahal dalamnya ini luar biasa. Dan ini bukan teori ngawang-ngawang loh. Ini tuh kayak ya peta jalan, sangat praktis buat siapa aja yang pengen lebih dekat sama Tuhan sekaligus ya kenal diri sendiri lebih dalam. Peta jalan praktis. Wah, saya suka istilah itu. Oke, biar terstruktur, kita mulai dari akarnya dulu ya. Etimologi kata tasawuf ini. Di sumber Anda kan disebut ada beberapa kemungkinan ya. Ada yang bilang dari suf, artinya wol kasar. Bener, suf itu kan wol kasar. Ini nunjuk ke jubah sederhana yang konon ya dipakai para sufi zaman dulu. Oh, jadi simbol kesederhanaan gitu. Iya, semacam pilihan sadar gitu, nolak kemewahan duniawi. Simbol hidup zuhud, asketis. Coba bandingkan sama zaman sekarang, ya kan? Pilihan sederhana kayak gitu aja udah jadi pernyataan kuat. Bener juga. Terus ada lagi kaitan sama syafa, artinya suci atau bersih. Ini kayaknya langsung ke intinya ya. Nah, tepat sekali. Syafa itu kan bersih, suci. Ini langsung nunjuk ke esensi tasawuf. Usaha terus-menerus buat membersihkan hati, qalb itu, sama jiwa, nafs, dari segala yang kotor. Ya, sifat buruk, ya, keterikatan dunia yang berlebihan, ego, proses pemurnian terus. Oke, terus ada syaf, artinya barisan. Maksudnya gimana nih barisan? Syaf itu barisan, ini lebih ke simbol, ya, aspirasi spiritual. Para sufi itu kan dianggap sungguh-sungguh banget ya ibadahnya, usahanya mendekat ke Allah. Jadi seolah-olah mereka ada di barisan depan gitu. Bukan barisan fisik ya tapi? Bukan. Lebih ke kualitas hati dan intensitas hubungan sama Tuhan. Paham. Terakhir nih ada ahl as-sufah. Siapa ini sebenarnya? Ahli sufa ini kelompok sahabat Nabi di Madinah. Unik mereka ini. Hidupnya sederhana sekali. Bisa dibilang miskin materi. Tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Oh, di masjid. Iya, waktu mereka itu full buat ibadah sama belajar langsung dari Rasulullah. Makanya sering dianggap kayak, ya prototipe komunitas spiritual Islam gitu. Yang penting ilmu dan dekat sama Tuhan, bukan materi. Nah, kalau kita kumpulin semua nih, suf, syafa, syaf, akhlu sufah, kok rasanya nyambung semua ya? Walaupun beda-beda, tapi kayak nunjuk ke hal yang sama. Sederhana, hati bersih, semangat spiritual tinggi, fokus ke ilmu dan ibadah. Persis. Justru keragaman ini bikin kaya. Bukan saling menafikan, tapi malah saling nguatin. Kita jadi dapat gambaran awal yang utuh soal nilai-nilai utama tasawuf. Kayak DNA spiritualnya gitu. Ada di namanya. Oke, akar katanya sudah cukup jelas ya gambarannya. Sekarang kita geser ke definisi istilahnya. Gimana para ulama besar mendefinisikan tasawuf secara lebih formal? Sumber Anda nyebut beberapa nama penting, kayak Imam Junaid al-Baghdadi. Ya, Imam Junaid ini tokoh sentral ya. Definisinya itu singkat tapi padat banget. Beliau bilang, tasawuf itu membersihkan hati dari apa saja selain Allah. Membersihkan hati dari selain Allah. Dalam ya? Dalam banget, ini kan langsung ke inti tauhid. Mengesahkan Allah tuh bukan cuma di mulut tapi di hati. Niatnya murni buat Allah aja. Buang berhala-berhala lain di hati, entah cinta dunia, ego, pengen populer, macam-macam lah. Fundamental sekali definisinya. Terus ada Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam. Beliau agak beda ya pendekatannya? Lebih ke ilmu gitu. Betul, kalau Al-Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin itu, beliau definisikan tasawuf sebagai ilmu. Ilmu yang ngebahas cara bersihin hati dari sifat tercela, mazmumah, terus menghiasinya dengan sifat terpuji, akhlak mahmudah. Tujuannya? Tujuannya ya untuk sampai ke ma'rifatullah, kenal Allah. Yang menarik dari Al-Ghazali ini penekanannya di kata ilmu dan cara. Kayak mau bilang kalau transformasi spiritual ini bukan sulap, tapi ada ilmunya, ada prosesnya, bisa dipelajari, bisa dipraktekkan sistematis. Nah, ini relevan banget buat zaman sekarang yang pengennya serba instan ya.
ternyata butuh kurikulum juga ya pencerahan batin itu? Iya, butuh usaha terstruktur. Jadi kalau kita tarik benang merah dari definisi-definisi ini, intinya tasawuf itu apa dong? Jadi intinya, tasawuf itu disiplin Islam yang fokusnya ke, pertama, bangun akhlak moral. Kedua, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs itu tadi. Ketiga, mencapai pengalaman spiritual langsung, dzaq ya istilahnya, merasakan kedekatan sama Tuhan. Nah, itu dia rangkumannya. Dan penting banget nih, ini dimensi batin, esoteris, idealnya jalan bareng sama dimensi lahir, eksoteris, yaitu syariat, hukum Islam. Oh, jadi nggak bisa dipisah ya? Nggak bisa, ibarat dua sisi koin. Kalau cuma salah satu, pemahaman Islamnya jadi pincang nanti. Oke. Definisi sudah mantap. Sekarang kita bedah lagi nih. Apa aja sih yang jadi objek kajian utama tasawuf? Apa yang jadi fokus perhatian para sufi? Sumber Anda bilang ada 3 fokus utama. Iya, 3. Fokus pertama dan ini paling dasar, itu ya ke diri kita sendiri Anda sebagai manusia. Sebagai salik, orang yang menempuh jalan spiritual, tasawuf itu menggali potensi luhur kita, fitrah itu. Fitrah. Maksudnya? Ya, kecenderungan alami kita pada kebaikan, kebenaran, keindahan, rindu sama Sang Pencipta. Tapi tasawuf juga realistis banget, mengakui ada sisi gelap juga, tarikan hawa nafsu, egoisme, macam-macam lah kecenderungan negatif. Jadi ada pengakuan soal dualitas dalam diri gitu ya. Ada baik, ada buruknya. Tepat. Dan disitulah medan perangnya. Gimana caranya kita sebagai salik belajar kenal musuh dalam selimut ini, hawa nafsu dan ego, paham tipu dayanya, terus berjuang mujahadah buat ngendaliin dia. Prosesnya gimana tuh? Ya, prosesnya itu membersihkan diri dari sifat jelek, mazmumah, sombong, iri, pelit, marah nggak jelas, sambil barengan aktif numbuhin sifat baik, mahmudah, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, rendah hati, sayang sama orang. Puncaknya, harapannya bisa mencapai level insan kamil. Manusia paripurna ya? Wah, cita-cita tinggi banget. Memang. Nah, dari manusia sebagai penempuh jalan, kita ke objek kedua, hati atau jiwa. Kolb. Tadi kan udah disinggung ya, ini bukan cuma organ fisik di dada. Iya, bukan sekedar pompa darah kan? Jauh. Dalam kacamata tasawuf, kolb itu pusat kesadaran spiritual. Tempatnya iman, intuisi, basyirah atau mata batin, pusat emosi, dan wadah nerima ma'rifat pengetahuan langsung tentang Tuhan. Wow, sentral banget ya perannya. Sentral banget, makanya digambarin kayak medan pertempuran utama. Kondisi hati kita, bersih, kotor, keras, lembut, itu nentuin banget kualitas hubungan kita sama Tuhan dan sesama. Hati bersih itu kayak cermin jernih, bisa mantulin cahaya ilahi. Medan pertempuran, cermin jernih, analogi yang kuat nih ya. Ini jadi muncul pertanyaan penting dong ya? Iya, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita paham dinamika hati ini? Terus, gimana proses penyuciannya, tazkiyatun nafs itu, biar efektif? Gimana bersihin karat di cermin hati, biar siap nerima nur ilahi, cahaya ilahi, dan akhirnya bisa benar-benar kenal makrifat sama yang punya hati? Nah, ini inti dari banyak metode dan latihan tasawuf. Oke, setelah manusia dan hati, objek kajian ketiga, ini muaranya ya, tujuan akhirnya, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Allah itu alfa dan omeganya tasawuf, titik berangkat dan tujuan akhir ma'rifatullah. Cara mendalaminya itu nggak cuma lewat argumen akal atau baca teks dalil aja, walaupun itu penting juga ya, tapi lebih ke perenungan mendalam, tafakur. Tafakur tentang apa? Ya tentang sifat-sifatnya yang sempurna, nama-namanya yang indah, Asmaul Husna, terus lihat manifestasi perbuatannya, af'alnya di alam semesta ini, atau bahkan di diri kita sendiri. Itu kan ayat afak dan ayat anfus. Berarti ini lebih dari sekedar tahu konsep tentang Tuhan ya? Jauh lebih dari itu. Tujuannya bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi ma'rifat. Pengenalan langsung, personal, sifatnya pengalaman, dzaq. Dzaq itu gimana maksudnya? Dzaq itu sering diartiin kayak mencicipi atau merasakan realitas spiritual. Bukan tahu dari buku, tapi keyakinan batin yang muncul dari rasa dekat, qurb sama dia. Nah, dalam konteks puncak inilah muncul konsep kayak fana dan baka. Nah, ini sering dengar tapi kadang salah paham. Fana itu apa? Lenyap gitu. Fana itu sering diartikan lenyapnya kesadaran akan ego atau diri sendiri. Karena udah lebur dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan yang absolut.
fokusnya penuh ke Allah. Terus bako itu kondisi kekal atau hidup dalam kesadaran ilahi itu. Tapi perlu dicatat nih, Apa tuh? ini bukan penyatuan zat fisik ya, bukan panteisme, sama sekali bukan. Lebih ke leburnya kehendak kita dalam kehendak Allah dan sadar penuh kalau Allah itu meliputi segalanya. Oke. Jadi bukan melebur jadi satu secara fisik. Pemahaman ini penting. Baik, definisi dan objek kajian udah kita bahas. Sekarang kita perluas lagi pandangan ke ruang lingkup atau cakupan studi tasawuf. Sumber Anda bagi jadi 3 cabang utama ya, yang saling terkait. Iya, betul. 3 cabang ini kayak lapisan dalam bangunan tasawuf. Ada fondasi, ada dinding, ada atapnya. Cabang pertama itu tasawuf akhlaki. Ini fondasi etika dan moralnya. Fokusnya jelas banget. Perbaiki karakter, sucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Ini kayak basic trainingnya gitu ya dalam tasawuf? Bisa dibilang gitu. Kajiannya detail banget loh. Mengidentifikasi penyakit hati, majmumah, sombong, ria, hasad, kikir, cinta dunia berlebihan, dan lain-lain. Nggak cuma nunjukin, tapi juga jelasin akarnya, bahayanya, cara terapinya. Terus sisi positifnya? Nah, di sisi lain, ya jelasin sifat-sifat terpuji, mahmudah, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, zuhud, qanaah, cinta ilahi, mahabbah, dan gimana cara numbuhinnya. Kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali itu contoh paling lengkap soal tasawuf akhlaki ini. Relevan terus, kapan aja, siapa aja butuh akhlak bagus kan? Fondasi udah kokoh. Naik ke lantai berikutnya. Tasawuf amali. Ada kata amal, perbuatan. Ini pasti soal praktik ya. Tepat sekali. Kalau akhlaki itu apa yang harus bersihin, apa yang harus dihias. Nah, amali ini bagaimananya? Cabang ini nerjemahin prinsip akhlak dan tujuan spiritual jadi bentuk amalan atau praktek, amaliyah. Yang konkret, terstruktur. Buat apa? Ya, buat latih jiwa, asas spiritualitas, buka jalan ke pengalaman batin. Metode-metode spesifik kayak zikir, wirid, itu masuk sini ya? Masuk sini. Kajiannya ya soal metode-metode itu. Zikir, ingat Allah, terus lisan atau hati. Wirid, bacaan rutin. Riyadoh, latihan spiritual yang disiplin tinggi, kayak puasa khusus, kurangin tidur, makan, nahan ngomong. Mujahadah, perjuangan lawan hawa nafsu, ini seumur hidup nih perjuangannya jujur aja. Terus halwat atau uzlah, menyepi sementara buat fokus ibadah dan mikir. Ada tahapan-tahapannya juga. Ada. Cabang ini juga bahas peta jalan spiritual, makomat, tahapan yang dilalui salik, kayak taubat, zuhud, sabar, tawakal, ridho, dan juga ahwal, kondisi spiritual yang bisa datang sebagai anugerah, kayak rasa takut sama Allah, harap, rindu, dekat. Nah, tarekat-tarekat sufi itu, Qadiriyah, Naqsbandiyah, dan lain-lain, biasanya punya kurikulum amali yang khas buat pengikutnya. Dari etika ke praktek. Lengkap ya. Terakhir, cabang ketiga, tasawuf falsafi. Wah, dengernya aja udah filosofis banget ini. Agak rumit kayaknya. Memang, falsafi ini nyelam ke aspek metafisika, pemikiran filosofis yang lebih dalam di tradisi sufi. Kalau ahlaki soal perilaku, amali soal praktek, nah falsafi ini coba kasih penjelasan konseptual, rasional, soal hakikat Tuhan, hubungannya sama alam semesta, hakikat manusia, potensinya, tapi dari kacamata sufistik. Konsep-konsepnya apa aja tuh biasanya yang dibahas di falsafi ini? Nah di sini kita ketemu konsep yang sering abstrak, simbolik, kadang kontroversial kalau nggak pas mahaminnya. Misalnya wahdatul wujud, kesatuan wujud. Ini yang sering disalahpahami jadi panteisme itu ya? Betul, padahal lebih tepatnya itu pengakuan kalau cuma wujud Allah yang hakiki, yang lain itu numpang, dependen. Terus ada konsep insan kamil, manusia paripurna, sebagai cerminan mini sifat Tuhan. Ada juga bahasan soal Nur Muhammad, cahaya Muhammad, sebagai entitas spiritual awal. Konsep tajalli, penampakan Tuhan di ciptaannya, sama faid, limpahan rahmat dari Tuhan ke alam, itu juga masuk sini. Tokoh-tokohnya siapa aja biasanya yang dikaitkan sama ini? Tokoh besar kayak Ibnu Arabi, Suhrawardi, Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi itu sering masuk kategori falsafi ini. Tapi ya itu, buat paham cabang ini biasanya perlu bekal ilmu filsafat Islam, teologi atau kalam, sama paham istilah-istilah khusus mereka. Agak butuh effort lebih. Oke, jadi kalau dirangkup ketiganya, akhlaki itu fondasi etika, amali itu metode praktik dan pengalaman,
Falsafi itu kerangka pemahaman filosofis yang lebih tinggi. Wah, ternyata bukan pilihan atau ya, tapi kesatuan dan saling nopang semua. Sangat tepat. Idealnya gitu. Seorang salik ya mengintegrasikan ketiganya. Akhlaknya bagus, amalannya tekun, pemahamannya juga lurus soal tujuan dan hakikat perjalanannya. Luar biasa. Nah, itu dia penelusuran kita yang lumayan dalam ya ke dunia tasawuf dari materi yang Anda berikan. Mulai dari asal katanya yang kaya makna, definisi para imam besar, fokusnya ke transformasi manusia, salik, penyucian hati, qalb, sampai upaya mengenal Allah, marifatullah. Terus 3 cabangnya, akhlaki, amali, falsafi. Semoga paparan ini ngasih Anda pemahaman dasar yang lebih kuat dan mungkin ya, bikin penasaran buat gali lagi. Ya, tasawuf memang menawarkan perspektif yang kaya banget dalam Islam. Sebuah thorikah, jalan untuk kembangin diri secara utuh, moral, emosi, spiritual, bahkan intelektual. Warisan ini relevan banget loh sampai sekarang. Bisa jadi oase kedamaian, sumber makna hidup di tengah dunia yang kadang terasa riuh, materialistis, dan bikin capek. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sesuatu yang muncul dari obrolan kita tadi. Kalau kita lihat inti tasawuf itu kan di pengalaman batin, zauk, penyucian hati, tazkiyatun nafs, sama perjuangan lawan ego dan nafsu, mujahadah. Kira-kira gimana ya cara kita menerapkan prinsip-prinsip ini meski kecil-kecilan aja di kehidupan kita sekarang? Yang mungkin serba cepat, banyak tuntutan, banyak godaan materi? Pertanyaan reflektif ya. Ya, bisakah Anda pilih satu aja prinsip tasawuf? Mungkin soal sederhana dalam konsumsi, atau coba lebih ikhlas pas kerja, atau latih sabar pas ada masalah, atau sekedar ambil waktu hening bentar tiap hari buat ingat gitu. Bisa nggak ya coba integrasikan satu hal itu mulai hari ini? Sebagai langkah awal gitu buat perubahan batin yang positif. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi Kupas Tuntas kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Sampai jumpa lagi di pembahasan sumber-sumber Anda berikutnya.